Pak, kasih jalan ya, kasih jalan ya. Tadi kita sudah ini kecil nanya persoalan satu kan ini musim kemarau, airnya dari mana? Jadi kalau yang kedua akses masyarakat terhadap BBM untuk mesinnya. Jawaban dari beliau. Iya. Coba. Salam untuk beliau ya. Depannya dari Polri kepada KRI Gajah Mada. Siap. Yang luar biasa. Yang di Turki. Siap. ICL. Siapa? Baik Pak. Bupati mana? Ya? Bupati Indramayu. Kemarin Bapak ke sana ya Pak? Bupatinya ke sana Pak. Ya Bupati di sana. Bupatinya di dalam udah. Itu yang masih. Garap apa Ibu sini? Kedelai, Pak. Kedelai. Kuli ya? Iya. Berapa sehari? 100.000. Lebih gede Pak? Lebih gede. Biasanya mereka itu hanya 60. Kalau di sawah sampai jam 12. Ini dapat 100 sampai jam 12. Makanya petani di sini saya pilih daripada jadi garap lebih baik jadi kuli Pak. Kalau lebih jelas penghasilannya. Iya wes. Udah berapa hari kerja? Udah lama, udah Ya kenapa nangis? Nangis kenapa? Walah. Nangis ke kamu. Nangis berbahagia. Nangis berbahagia. Luar biasa. Nangis berbahagia. Wah. Hari 100.000 Udah bagus. Apa? Standar sini lebih tinggi Pak. Setengah hari dapat hari ini. Sampai jam 12 aja. Makanya Pak saya bilang lebih baik jadi kuli penggarap. Karena nggak berisiko. Penggarap Pak, nanam oret, ngebersihin rumput Pak. Rumah itu. Oret. Pemenang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi Setengah hari 100.000. serta penasehat khusus bidang keterangan Presiden Republik Indonesia Bapak Hashim Joyo Hadikusumo yang mengucapkan selamat datang di Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Karena kan dapat Kami mengundang dengan segala hormat Bapak Haji Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati orang tua kita semua, penasihat khusus Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi, Mbah Hasin Joyo Hadikusumo. Sudah Mbah, sekarang cucunya udah 5. Masih mengenang pertemuan dengan saya tahun 2011. Beliau datang ke Purwakarta karena patungnya dirobohin. Begitu halaman pendopo, saya pakai sendal jepit, pakai baju putih, ikat kepala putih, nyari bupatinya mana. Saya bilang, saya di depannya saya Pak Bupatinya. Dia nggak percaya saya bupatinya waktu itu. Tapi sekarang Pak Hasim percaya saya Gubernur Jawa Barat. Karena Pak Hasim yang mencalonkan saya juga. Saya ucapkan terima kasih Pak dan Puster TNI AL, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Aster Koarmada RI, terima kasih para jenderal, Ketua DPRD Indramayu, Ketua Baznas RI, saya ucapkan terima kasih. Kemudian ini Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Indramayu ada, terima kasih Pak. Saya titip pesan, saya udah 2 kali ke Indramayu belum pernah ketemu bupatinya. Karena saya lagi dorong Indramayu luar biasa Pak.
Kemarin sudah kawasan pabrik sepatu, rekrutmennya nanti 20.000 orang. Kemudian sudah kawasan di Losarang. Saya terus mendorong percepatan di sini karena saya ingin orang Indramayu pada kerja. Tuh. Yang kedua titip pesen Pak, Bapak bisa lihat dari Kertajati ke sini jalannya lebar, bersih karena ada petugas penyapu Pak. Di Jawa Barat itu sekarang setiap 1 kilometer jalan provinsi ada 1 tukang sapu Pak. Digajinya 4,2 juta per bulan. Nah begitu masuk jalan kabupaten Pak, rumputnya segini Pak. Nah, nanti mohon para camatnya digerakkan, para kepala desanya digerakkan agar rumput di pinggir jalan dibabat. Dan kemudian tadi ada jembatan jelek gitu Pak, mohon segera diperbaiki karena alokasi Indramayu relatif cukup. Sedangkan pesan dari Ketua Koperasi, kebetulan Pemprov Jabar itu punya kerjasama dengan marinir. Kerjasama pembangunan Pak, dari mulai membersihkan sungai, membangun jaringan jalan, menangani anak-anak nakal lewat program barak militer. Nanti jalan yang alternatif ke sini nanti kita ukur oleh PU, nanti menjadi karya baktinya dengan Pangko Marinir. Jadi saya ingin Indramayu makin maju. Kemudian semua yang hadir, Profesor, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya udah 1 kali bertemu ya di tempat Bapak. Kemudian Ketua PWNU Provinsi Jawa Barat. Indramayu ini potensinya luar biasa. Tetapi memang dari sisi tingkatan ekonomi angka kemiskinannya sangat tinggi Pak. Tingkat pendidikannya masih rendah. Sehingga kita dorong menjadi prioritas. Padahal potensi lingkungan dan alamnya, dia punya bentangan laut, penghasilan perikanan yang tinggi. Dia punya areal pesawahan, dia penghasil beras nasional. Dia punya areal gedong gincu. Kemudian punya areal juga perkebunan gula, kemudian tebu, dan hari ini mulai ekspansi ke kedelai. Seluruhnya ini problemnya menurut saya di Indramayu itu ada 3. 1, tingkat pendidikannya harus tingkatkan. Yang kedua, infrastrukturnya yang harus ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi yang harus dikembangkan. Dan yang berikutnya ada 1 Pak, walaupun orang Indramayu dari sisi statistik memang kategori kemiskinannya tinggi, tapi royalnya orang Indramayu nggak akan bisa dikalahkan di tempat lain. Jadi royal Pak, bener nggak? Ya kan? Orang Indramayu kalau musim hajatan, hajat Pak. Hajatan tuh selamatan Pak. Panggil wayang kulit. Ini termasuk yang paling banyak dapat duitnya Pak. Amin, alhamdulillah. Nah ini Wakancil. Alhamdulillah. Ini tarifnya mahal Pak, 15 juta Pak sekali tampil Pak. Ini 15 juta Pak. Amin. Jadi yang sudah sugih dia Pak sebenarnya sekarang. Ini Pak Mulyadi nih. Ini saudara saya, Dedi Mulyadi. Iya, sama-sama Mulyadi. Jadi hajatan. Nah ini harus segera dikembangkan, maka penyelesaiannya adalah angka perkawinan mudanya harus diturunkan dengan anak-anak Indramayu harus sekolah. Makanya kita hari ini dorong arah Indramayu harus sekolah. Yang kedua adalah akses kepemilikan lahan. Jadi walaupun sawahnya luas, memang sawahnya punya bos. Warga Indramayu menjadi penggarap. Nah, ketika menjadi penggarap ini orang Indramayu itu jagoan di motong padi Pak. Jagoan di motong padi karena suka kuli di tempat saya juga. Jadi motong padi nanti di kilo Pak. Jadi di kilo, kemudian nanti hitung per kintal berapa. Nah, sehingga kalau di Indramayu dikirim komben yang gede, ngamuk Pak. Karena kalau ada komben yang kuli motong ini kehilangan pekerjaan. Itu tepuk tangan. Marah. Kalau di Indramayu dikirim komben alat teknologi potong padi yang besar, ngamuk. Kenapa? Ini sarniem, satiem, tukiem, tukidi kehilangan pekerjaan. Dan motong padi ini juga relatif besar upahnya. Besar upahnya, jadi dia datang motong cepat, nandurnya juga cepat. Saya kalau nanam padi banyak orang Indramayu kerja di saya, cek. Ini juga kuli ngerambetnya cepat dan mereka mendapat pendapatan dari nandur ibu-ibu ya borongan, kuli ngerambet borongan, kemudian kuli motong padi borongan. Kalau ini sudah bagus, kinerjanya bagus, tinggal 1 yang harus
hilangkan adalah kalau nggak punya duit nggak usah hajatan. Waktu hajatan Pak, pinjem duit Pak. Bank emok, bank keliling. Nah itu Pak, karena hitungannya nanti dihitung Pak. Pasang tenda 2 juta. Kemudian organ tunggal 3 juta. Daging 1 kintal. Sayur, nanti hitungannya adalah yang kondangan gubernur pasti 2 juta. Kalau Pak Hasim kondangan 10, nanti dihitung Pak, dicatat Pak. Dicatat, nanti malam jam 12 dibuka. Dibuka, dihitung berapa pengeluaran sayur, tenda, kemudian organ tunggal atau wayang kulit atau mat kancil, wakancil, kemudian berapa pendapatan. Rata-rata imbang Pak. Nah, kalau rata-rata imbang maka nombok. Karena apa? Besok harus bayar lagi kondangan karena dicatat. Jadi kalau kondangan di sini, saya kondangan, orang kondangan ke saya 1 juta, nanti saya tidak datang, nanti datang ke rumah saya ditagih. Mana duit kondangan kemarin belum bayar. Indramayu, Subang, kata saya. Tepuk tangan, ini budayanya. Bener gak? Betul. Jadi hari ini sebenarnya Pak Ketua Koperasi, orang sini nggak usah nanam kedelai, kuli babat rumput saja udah bisa kaya Pak. Karena 100.000 upahnya sampai jam 12. Iya, jadi bikin yang sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Yang nanam biar Ketua Koperasi, ibu kuli babatnya 100.000. Oh, tepuk tangan ya, terima kasih. 100.000. Jadi sebelum panen pun ekonominya sudah berjalan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedelainya bisa mekar, airnya bisa terpancar, kemudian hasilnya nanti memuaskan semua pihak, produktivitas kedelainya meningkat. Karena tradisi orang Jawa Barat kalau nanam kedelai banyak yang tidak sampai panen. Jadi masih hijau, dipotong, dijual, diikat kayak kacang adamame itu. Jepang itu. Diikat Bu, diikat Pak, diikat nanti dipikul, diikat. Nah itu orang Jawa Barat rata-rata nanam kedelai nggak pernah sampai panen. Hijau, dipotong, diikat. Tetapi ini program Pak. Ada kelemahan dalam sistem pertanian di Jawa Barat, yaitu penanaman padi saat ini tidak pernah berhenti. Karena hujannya banyak, sekarang bisa setahun 3 kali, bahkan 4 kali. Tidak ada jeda. Dampaknya adalah tingkat kesuburan tanahnya makin menurun, pH-nya sudah di bawah 4. Untuk itu ke depan, Kepala Dinas Pertanian, Pak Hasim bisa menjadi pelopornya adalah tradisi setahun sekali nanam kedelai dan nanam kacang tanah atau suuk, orang Sunda bilang, itu harus dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah di Jawa Barat. Karena tanpa itu Pak, tanpa itu sangat berat, petani terus-terusan menambah jumlah urea, menambah jumlah pupuknya menjadi meningkat, kapasitasnya meningkat. Akibat peningkatan urea, maka hampir dipastikan serangan hama sangat tinggi. Akibatnya di Jawa Barat nyemprot padi rata-rata 3 hari sekali sampai panen. Akibatnya adalah membengkaknya biaya pestisida yang semakin mahal. Sedangkan pestisida tidak disubsidi, beda dengan pupuk. Kalau pupuk disubsidi, kalau pestisida kan harga pabrikan dan itu mahal sekali. Nah, saya kenapa sangat paham? Karena saya nanam padi, pelihara sapi, pelihara kambing, pelihara bebek, pelihara ayam. Bebek saya dilepasin di sawah nih, hari ini 1000 bebek saya lepasin. Saya nanti dapat telur gratis. Kenapa? Bebeknya nggak usah dikasih pakan dari sawah. Nanti saya dapat pupuk gratis karena dari kandang sapi. Nah itu sehingga siklusnya baik. Tetapi saya tidak pernah mendapat istri gratis. Senyum ya, Wak Kancil. Siap. Wak Kancil yang nanam cuma dapat 100.000. Wak Kancil honor hari ini saya tahu 15 juta. Istri 1 kan?
Lah kau miskin mau rapi rangke. Kamu cerai? Iya. Ya Allah, kamu jangan ngikutin saya. Nasib kita sama, Bray. Sini. Ya ampun, sama-sama ya. Kamu waktu keliling sama saya kampanye Bapak Prabowo keliling, ini keliling Jawa Barat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Insya Allah. Keliling. Kamu waktu itu masih punya istri? Iya, masih, cuman begitu Masih kenal di rumah sakit? Masih. Begitu kenal Bapak, cerai Pak kita. Sekarang bujangan. Iya. Istrinya kemana? Embo digawa wong wis pokoknya mah. Nggak nikah lagi? Nikah lagi, Pak. Istrinya udah nikah lagi? Kayaknya mah orang Latin wis lah. Anak sama siapa? Anak sama saya, Pak. Alhamdulillah. Bagus. Istri boleh berpisah, tapi anak tidak boleh berpisah. Alhamdulillah. Hidup. Cari istri yang setia, Insya Allah, Pak. yang biaya hidupnya rendah, Insya Allah, Pak. ya kan? Iya. Yang tidak mungkin berkhianat, Insya Allah, Pak. yaitu Nini Turkiem umurnya 70 tahun. Ya, jadi semangat Wong Indramayu ya. Wong Reang semangat ya. Jadi kalau ngomongin kerja keras, Wong Reang ini pekerja keras. Ke laut, mikul batu, kuli bangunan, tukang kayu, apalagi? Apa? Sawah. Wong Reang semangat ya. Semangat. Nanam kedelai semangat. Nanti tempe dari kedelai, susu dari kedelai, ya kan? Siap. Tahu dari Kedelai. kedelai. Dan susu yang paling enak adalah susu kedelai. Hampir. Ya. Dan susu yang menjadi racun adalah susu yang sudah basi, yaitu susunya emak-emak yang umurnya 80 tahun. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.